Halo sahabat petani di seluruh Indonesia, ketemu lagi di channel kesayangan kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang super penting, tapi sering banget terlewatkan. Kapan sih waktu terbaik buat mengolah tanah setelah panen? Banyak dari kita yang mungkin buru-buru, begitu panen selesai, traktor langsung turun ke lahan. Tapi tunggu dulu. Apa itu sudah benar? Ternyata, waktu pengolahan yang kurang tepat bisa jadi bumerang buat kesuburan tanah kita loh. Kalau tanahnya nggak sehat, gimana mau dapat panen yang melimpah lagi di musim berikutnya? Makanya, di video kali ini, kita akan kupas tuntas rahasia di balik waktu pengolahan tanah yang ideal. Kita akan belajar cara mendengarkan tanah kita, tahu kapan dia siap diolah, dan gimana caranya menjaga kesehatan tanah supaya produktivitasnya tetap jas gandos setiap musim. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya, karena ilmu ini penting banget buat masa depan lahan kita semua. Yuk, kita mulai dengan pertanyaan dasar. Kenapa sih kita nggak boleh langsung membajak lahan setelah panen? Begini penjelasannya. Anggap saja tanah itu seperti atlet yang baru selesai lari maraton. Setelah bekerja keras menumbuhkan tanaman selama satu musim penuh, tanah itu butuh istirahat untuk memulihkan kondisinya. Proses panen, apalagi yang menggunakan alat berat, seringkali membuat tanah jadi padat dan tertekan. Kalau kita langsung membajaknya, struktur tanah yang rapuh bisa makin rusak. Selain itu, sisa-sisa tanaman atau jerami yang baru ditebas butuh waktu untuk terurai. Proses penguraian ini penting banget karena akan mengembalikan bahan organik dan nutrisi ke dalam tanah. Kalau kita terburu-buru, proses alami ini jadi terganggu. Mikroorganisme baik yang ada di dalam tanah, seperti cacing dan bakteri pengurai, juga butuh waktu dan kondisi yang tepat untuk bekerja. Mereka ini adalah pabrik pupuk alami kita. Jadi, dengan memberikan jeda, kita sebenarnya sedang memberi kesempatan bagi alam untuk menyuburkan kembali lahan kita secara gratis. Lalu, kapan waktu yang paling ideal untuk mulai mengolah lahan? Jawabannya sebenarnya nggak ada tanggal pastinya, tapi ada tanda-tandanya. Waktu ideal itu berada di antara akhir masa istirahat tanah dan sebelum persiapan musim tanam berikutnya. Biasanya jeda yang disarankan adalah sekitar 2-4 minggu setelah panen. Kenapa? Dalam periode ini, sisa tanaman sudah mulai membusuk dan melepaskan nutrisinya. Kelembapan tanah juga biasanya berada di level yang pas, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Ini kondisi yang kita sebut kapasitas lapang. Mengolah tanah dalam kondisi ini akan jauh lebih mudah, tidak berat, dan hasilnya gembur sempurna. Kalau kita mengolah tanah saat masih terlalu basah, misalnya setelah hujan deras, yang terjadi adalah tanah akan lengket, menggumpal, dan strukturnya rusak. Sebaliknya, kalau tanah terlalu kering kerontang, traktor akan bekerja ekstra keras, boros bahan bakar, dan hasilnya berupa bongkohan-bongkohan keras yang sulit dihaluskan. Jadi, kuncinya adalah sabar dan perhatikan kondisi alam. Sekarang, gimana cara kita tahu kalau tanah sudah siap diolah? Ada tes sederhana yang bisa kita lakukan. Nggak perlu alat canggih kok. Cukup pakai tangan kita saja. Coba deh ambil segenggam tanah dari kedalaman sekitar 15 cm. Kepalkan tanah itu dengan kuat di telapak tangan Anda. Setelah itu, buka kepalan tangan Anda. Perhatikan apa yang terjadi. Kalau tanah itu langsung hancur atau ambyar menjadi butiran-butiran halus, itu tandanya tanah terlalu kering. Sebaiknya tunggu hujan atau lakukan pengairan ringan dulu. Tapi, kalau saat kepalan dibuka, tanah itu tetap menggumpal padat, lengket, dan meninggalkan banyak sisa di tangan Anda, itu artinya tanah masih terlalu
basah. Sabar dulu, biarkan beberapa hari agar kandungan airnya berkurang. Nah, kondisi idealnya adalah ketika Anda membuka kepalan tangan, gumpalan tanah itu retak tapi tetap menyatu. Saat disentuh dengan jari, gumpalan itu mudah pecah menjadi rema-rema yang gembur. Itulah yang disebut kondisi remah atau lembab gembur. Saat itulah tanah kita bilang, "Aku siap diolah, Pak Tani." Gampang kan? Setelah tahu kapan waktu yang tepat, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengolahnya? Tujuannya bukan cuma membalik tanah, tapi juga menjaga dan meningkatkan kesuburannya. Pertama, sebarkan sisa-sisa tanaman seperti jerami atau batang jagung secara merata di permukaan lahan. Jangan dibakar ya, membakar jerami itu sama saja membuang emas. Sisa tanaman ini adalah sumber bahan organik yang sangat berharga. Setelah itu, kita bisa aplikasikan pupuk dasar seperti pupuk kandang yang sudah matang atau kompos. Pupuk organik ini akan menjadi makanan bagi mikroorganisme tanah dan secara perlahan melepaskan nutrisi untuk tanaman di musim berikutnya. Baru setelah itu, kita lakukan pembajakan. Usahakan kedalaman pembajakan tidak selalu sama setiap musim. Sesekali, coba lakukan pengolahan tanah yang lebih dalam atau subsoiling untuk memecah lapisan keras di bawah permukaan yang bisa menghambat akar. Tapi, untuk pengolahan rutin, kedalaman olah yang cukup sudah memadai agar tidak mengganggu kehidupan di lapisan tanah yang lebih dalam. Nah, ini bagian yang sering dilupakan. Menjaga kehidupan di dalam tanah. Tanah yang subur itu bukan cuma soal kandungan N, P, P, dan K, tapi juga soal keragaman hayatinya. Mikroorganisme seperti bakteri jamur, mycorrhiza, dan juga hewan kecil seperti cacing tanah adalah kunci kesuburan jangka panjang. Gimana cara menjaganya? Kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Keduanya bisa menjadi racun bagi makhluk-makhluk kecil bermanfaat ini. Mulailah beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan agens hayati untuk mengendalikan hama atau menggunakan pupuk organik. Selain itu, praktik rotasi tanaman juga sangat dianjurkan. Menanam jenis tanaman yang berbeda setiap musim akan memutus siklus hama dan penyakit, sekaligus memperkaya jenis mikroorganisme di dalam tanah. Misalnya, setelah menanam padi, kita bisa menanam kacang-kacangan. Tanaman kacang punya kemampuan unik untuk mengikat nitrogen dari udara yang nantinya akan menyuburkan tanah untuk tanaman berikutnya. Jadi, kesimpulannya apa? Mengatur waktu pengolahan tanah itu bukan sekadar urusan teknis, tapi ini adalah sebuah seni dalam bertani. Dengan memberi tanah waktu untuk beristirahat, kita menghargai siklus alam. Dengan mengenali tanda-tanda kesiapannya, kita bekerja bersama alam, bukan melawannya. Dan dengan menjaga kehidupan di dalamnya, kita sedang berinvestasi untuk masa depan. Ingat, tanah adalah aset kita yang paling berharga. Tanah yang sehat akan memberikan hasil yang berlimpah musim demi musim. Produktivitas yang stabil bukan cuma mimpi, tapi bisa kita wujudkan dengan cara-cara yang lebih bijak dan berkelanjutan. Jangan korbankan kesuburan jangka panjang demi keuntungan sesaat. Mulai sekarang, yuk kita perlakukan tanah kita dengan lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk sahabat petani semua. Jangan lupa, praktik yang baik dimulai dari ilmu yang benar. Coba terapkan tips-tips ini di lahan Anda dan lihat sendiri
perbedaannya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin punya pengalaman lain seputar pengolahan tanah, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Diskusi kita bisa memperkaya pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani, sukses Indonesia!